pagi Bapak Andi, di sini dengan saya Dr. Sai yang jaga pada pagi hari ini, di mana kita akan melakukan pemeriksaan cairan dubur ya Bapak. Ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bagian duburnya Bapak, bagian pantatnya Bapak. Nah di sini selain itu saya didampingi oleh asisten saya agar pemeriksaannya itu tetap berjalan dengan lancar. Nah selain itu karena Bapak sudah bersedia untuk melakukan pemeriksaan cairan dubur, Bapak bisa berbaring di bed, lalu Bapak agak miring ya Bapak, kakinya Bapak agak menekuk ya di sebelah kanan ya Bapak. Nah di sini sebelum itu Bapak bisa melepaskan celana dalam dan celananya agar saya dapat melihat bagian duburnya Bapak. Nah di sini agar tetap higienis, saya akan mencuci tangan 6 kali, lalu menggunakan handscoon dan menggunakan apron. Nah Bapak juga disediakan selimut agar ini disediakan selimut ya Bapak. Nah baik, yang pertama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Ini dulu, cuci tangan, lalu saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menggunakan apron. Selanjutnya ini Bapak ada selimut, jadi saya akan menutupinya. Yang di bagian duburnya saya akan tidak tutupi ya Bapak. Baik Pak, di sini yang pertama pastinya saya akan melihat inspeksi terlebih dahulu pada bagian anusnya Bapak, di mana anusnya Bapak itu terlihat normal ya Bapak, tidak ada warna kulitnya juga normal, tidak ada benjolan, tidak ada artinya kemerahan. Selanjutnya yang kedua saya akan melakukan palpasi, di mana sebelum palpasi saya akan menggunakan cairan lubrikan ini agar melumasi saraf tangan saya agar Bapak nanti saat saya colok duburnya tidak terlalu sakit ya Bapak. Maaf Pak, izin ya Bapak bisa tarik nafasnya Bapak. Baik, saya akan menggunakan di bagian posterior terlebih dahulu. Ini terasa massa yang padat. Selanjutnya ini saya meraba bagian sphincter ani internusnya. Ini cukup kuat ya Bapak kontraksinya. Ayo Pak agak mengejar gitu Pak. Baik, kontraksinya normal. Habis itu pada bagian anteriornya ini saya meraba bagian prostatnya Bapak juga normal ya Bapak. Tidak adanya pemadatan atau kenyal bagian prostatnya Bapak. Nah ini normal. Selanjutnya pemeriksaan sudah selesai, di mana saya inspeksi pada bagian sarung tangan saya, ternyata tidak ditemukan hanya feses dan tidak ada ditemukan perdarahan atau lendir ya Bapak. Baik, selanjutnya setelah itu Bapak bisa menggunakan celananya Bapak, lalu saya akan memberitahu hasilnya. Nah ini saya akan melepas handscoon terlebih dahulu, lalu melepas apron saya. Baik Bapak, di sini dari pemeriksaan cowok dubur tadi Bapak dikatakan adanya massa di bagian sphincter ani internusnya Bapak, itu massanya itu padat, dimana ini merupakan hemoroid internal. Selain itu tidak adanya lendir, tidak adanya kemerahan, tidak adanya darah ya Bapak. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa terapi maupun saya akan rujuk ke dokter yang menangani. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Bu, silakan Bu. Baik Bu, perkenalkan saya yang jaga pada pagi hari ini. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Ibu Karin. Baik Ibu Karin, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian tiroid Ibu. Ini berfungsi untuk mengetahui apakah pada bagian lehernya Ibu ada pembesaran atau keganasan maupun adanya penyakit bagian tiroid Ibu. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan di bagian tangannya Ibu dan bagian tungkai kakinya Ibu. Nah di sini Ibu apakah bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Bersedia. Baik, sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan dengan terlebih dahulu. Ibu bisa melepaskan aksesoris tangannya maupun bisa melepaskan alas kakinya Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Baik, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, sudah selesai mencuci tangan maka saya akan menggunakan sarung tangan agar tetap steril ya Ibu. Bu bisa duduk ya Bu, posisinya relax aja, santai aja. Baik Ibu, yang pertama Ibu agak tunduk sedikit. Nah di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat apakah pada bagian leher Ibu itu tiroidnya itu normal atau tidak. Dimana pada bagian leher itu normal, tidak adanya kemerahan, tidak adanya benjolan yang terlihat ya Ibu ya. Ini normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian ada dulu kocak. Oke. Oke. Baik Bu, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat tanda-tanda
wajah tubuhnya ibu, baik tubuhnya ibu normal, tidak ada tampak gejala klinis. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian wajahnya ibu. Ini apakah ada kebotokan pada bagian alisnya ibu? Saya lihat tidak ada ibu, itu normal. Selanjutnya warna kulit yang tidak merata, itu juga normal, tidak ada masalah. Selanjutnya pada bagian periorbital edema, saya juga tidak melihat adanya edema pada bagian alisnya ibu. Selanjutnya saya akan melihat apakah ada lid reaction, inflamasi ataupun exosthalmus ya ibu. Yang pertama ibu, saya instruksikan ibu untuk menutup mata sebelah kiri terlebih dahulu. Baik ibu, instruksi ibu bisa arah ke sini bu, sebelahnya ke atas, ke bawah. Baik ibu, selanjutnya sebelah kirinya ibu bisa menutup mata sebelah kanan, ke arah sini, atas, bawah. Baik ibu, ternyata tidak adanya lag eye ya ibu, lag reaction itu tidak ada. Selanjutnya tidak ada tanda-tanda inflamasi dan juga tidak adanya exophthalmus ya ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan leher ya ibu. Nah ini dimana saya akan mengamati leher ibu terlebih dahulu. Normal ya ibu, baik. Saya inspeksi terlebih dahulu, normal, tidak adanya kemerahan, tidak adanya benjolan yang nampak, normal semua. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan menelan air atau menelan ludahnya ibu untuk mengetahui apakah ada pembesaran pada bagian lehernya ibu. Ibu bisa agak mendekat sedikit. Nah baik ibu, bisa menelan ibu. Baik, tanda-tanda yang normal, tidak adanya pembukaan maupun tidak adanya benjolan di bagian lehernya ibu. Selanjutnya ibu bisa menjulurkan lidah. Baik, tidak adanya gerakan ya ibu pada bagian benjolannya ibu, nodulnya tidak ada. Baik, ini normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian tiroidnya ibu. Nah di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian posterior atau di belakang ibu ya. Baik, ibu bisa maju. Girls. Pemeriksanya apa sih kalau terus tarik terus pasien menelan, spasi lagi. Oke, baik ibu, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian palpasi di lobus tiroid keduanya dan istusnya ibu. Ibu bisa agak menunduk dikit bu. Baik, saya mulai ya bu. Dari lobusnya ibu ini normal, tidak ada nodul. Terus juga ini saya mendapatkan istusnya di bagian tengah, normal ya ibu, tidak ada nodulnya, tidak ada benjolan. Baik, soalnya ibu bisa agak menghadap ke sebelah kanan ibu. Baik, saya akan tarik di bagian sebelah kiri, lalu akan palpasi pada bagian lobus kanannya. Baik, lobus kanannya juga normal, tidak ada nodul. Soalnya ibu bisa mengarah ke sebelah kiri. Baik, saya akan tarik, lalu saya akan palpasi. Baik, ini normal juga lobus sebelah kirinya. Baik ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan cara menelan atau menelan ludah ya ibu. Nah di sini ini sama seperti tadi ya ibu. Ibu bisa menelan saat saya palpasi ibu. 1, 2, 3 ibu telan ibu. Baik, di istus juga normal, tidak adanya pergerakan, yang nodulnya tidak ada juga. Selanjutnya pada ibu bisa sebelah sini lagi. Baik ibu bisa ditelan. Baik, lobusnya teraba normal. Yang kanan, selanjutnya yang kiri ibu. Ditelan ibu. Oke. Baik ibu, lobusnya normal, tidak teraba adanya nodul. Baik, lobus kanan dan kirinya normal. Selanjutnya ibu bisa menjulurkan lidahnya ibu. Oke. Baik ibu, lobusnya juga normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan getah beningnya juga ya ibu. Izin ya ibu. Baik, kelenjar getah beningnya juga normal, tidak ada yang menunjukkan nodul atau benjolan. Soalnya kita akan melakukan pemeriksaan berada di depan pasien. Ini untuk mengevaluasi apakah trakeanya ibu normal di bagian sentral. Nah, baik ibu, bentar lagi. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian trakeanya ibu. Nah ini saya akan melakukan melihat dulu apakah trakeanya ibu normal atau tidak. Baik bu, saya agak menundukkan kita ibu, saya akan lihat trakeanya ibu. Baik, saya akan palpasi lanjut. Baik, trakeanya normal, dia ada di bagian tengah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perkusi ya ibu. Isinya ibu. Baik, perkusinya ibu normal ya ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian auskultasi ya ibu. Ini untuk mengetahui apakah ada fluid di bagian lobusnya. Baik ibu, tidak ada fluid ya ibu, normal juga. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tangan. Baik ibu. Baik ibu, pemeriksaan tangannya, dimana ibu bisa letak tangan di atas mejanya. Saya akan melihat apakah ada ankylosis, palmar erythema. Tidak ada juga, cyanosis atau kebiruan juga tidak ada ya Bu. Ini palmarnya ini normal, tambah hangat ya Bu. Selanjutnya pada pemeriksaan pada bagian refleks bicep ya Bu. Ini untuk sebelumnya saya melakukan pemeriksaan pada bagian kertas ya Bu untuk mengetahui apakah tremor.
Ibu bisa meluruskan ke depan, Ibu. Nanti Nanti. Oh iya, baik Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian nadinya, Ibu. Izin, Ibu. Yang sebelahnya. Baik, nadinya Ibu normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kertas. Ibu bisa seperti ini, Bu. Ibu agak di, ya baik. Ini untuk mengetahui apakah ada tremor atau tidak. Baik, pada kertasnya juga tidak ada tremor ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian refleksi bisanya. Ini berfungsi untuk mengetahui apakah refleksinya itu normal atau tidak. Baik Ibu, Ibu bisa letakkan lagi tangannya. Relax ya Ibu. Baik, untuk refleksi bisanya itu juga normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian tungkainya Ibu ya. Baik Ibu, bisa dilepas alas kakinya Ibu. Go. Inspeksi terlebih dahulu pada bagian tungkainya Ibu. Izin ya Bu untuk melihat. Baik, terlihat tidak adanya nodul, tidak adanya kemerahan, tidak adanya benjolan ya di bagian tungkainya Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian Ibu berdiri ya Ibu. Bisa disilakan tangannya seperti ini Bu. Baik Ibu, terlihat normal ya Ibu, bisa duduk kembali. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian refleks tendon Achilles. Ibu izin ya Ibu. Baik, saya izin untuk melihat apakah refleks tendon Achillesnya itu normal atau tidak. 1, 2. Oke, bagi Ibu, pada tendon Achillesnya normal, refleksnya normal. Selanjutnya saya akan melepas terlebih dahulu handscoon saya, lalu memberitahu interpretasinya ya Bu ya. tidak kasih. Next. Kita dulu ya informasi. Oh ya? Kira enggak. Iya. Bagi Bu, di sini saya akan menginterpretasi dari pemeriksaan dari awal sampai akhir, di mana yang pertama itu pada saya inspeksi pada bagian badannya Ibu, khususnya pada bagian kepala dan leher maupun kakinya Ibu normal ya Ibu, tidak ada benjolan, tidak ada kemerahan, tidak adanya granul-granul atau bintik-bintik ya Ibu, di bagian tangannya juga nggak ada. Soalnya pada bagian palpasi, di palpasi pada bagian tiroidnya normal, globusnya juga normal, ismusnya juga normal, pada bagian tangan juga normal ya Bu, nadinya normal, soalnya pada bagian kaki juga normal. Soalnya pada bagian perkusi, di bagian tiroidnya Ibu juga normal ya Bu. Selanjutnya pada bagian auskultasi tadi di bagian tiroid juga normal, tidak adanya suara bruit. Nah, soalnya pada bagian refleks, di mana ada refleks bicep itu Ibu mendapatkan hasil yang normal, dan juga pada refleks tendon Achilles juga normal. Jadi di sini Ibu tidak ada penyakit tiroid maupun paratiroid. Ibu apakah ada pertanyaan? Belum dong. Baik, terima kasih ya Ibu. Masih dalam. Ya, silakan. Yeay.